Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya ada Tristan Navelius Wibowo dengan NIM 33322110064 dari kelas 2 ingin mempresentasikan tentang elektrokimia part 1. Di elektrokimia part 1 ini kita mendapatkan 8 materi. Yang pertama itu definisi elektrokimia, sel elektrokimia, komponen sel elektrokimia, sel elektrolisis, aplikasi sel elektrolisis, hukum Faraday, sel Volta atau Galvani, dan yang terakhir itu penulisan notasi sel. Yang pertama adalah definisi elektrokimia. Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia fisik yang mempelajari aspek kelistrikan dari reaksi kimia. Elemen yang digunakan dalam reaksi elektrokimia dikarakteristikkan dengan banyaknya elektron yang dimiliki. Secara umum, elektrokimia terbagi dalam dua kelompok, yaitu sel Galvani atau sel Volta dan sel elektrolisis. Reaksi elektrokimia dapat berlangsung secara spontan, yaitu ketika dua elektroda yang direndam dalam cairan elektrolit dihubungkan dengan untaian listrik. Lalu yang selanjutnya sel elektrokimia. Itu ada dua macam, yaitu sel Volta dan sel elektrolisis. Yang pertama, sel Volta itu sel elektrokimia yang memperoleh energi listrik dari reaksi redoks spontan yang terjadi di dalam sel. Nah, di sini ada gambar contoh sel Volta, yaitu dengan ada anoda Zn dan katoda Cu dengan jembatan garam di tengahnya. Lalu yang selanjutnya ada sel elektrolisis. Sel elektrokimia mendorong reaksi redoks non-spontan melalui penerapan energi listrik. Mereka sering digunakan untuk menguraikan senyawa kimia dalam proses yang disebut elektrolisis. Di sini kita juga bisa melihat gambarnya. Lalu selanjutnya ini adalah komponen sel elektrokimia. Di sini adalah penjelasan-penjelasan tentang komponen-komponen yang terdapat di dalam sel elektrokimia. Yang pertama itu jembatan garam. Jembatan garam itu yang menjadi penghubung kedua buah gelas ini, dipasang sebagai penghubung antara dua tabung yang berisi larutan pada sel Volta. Lalu nomor 2 itu sumber listrik keluar. Sumber listrik keluar itu yang menghasil arus listrik. Dalam sel elektrolisis ini contohnya adalah baterai. Yang ketiga itu adalah elektroda. Elektroda terdiri dari dua, yaitu adalah anode dan katode. Anode ini adalah elektroda yang tempat terjadinya reaksi oksidasi, sedangkan katoda itu elektroda yang tempat terjadinya reaksi reduksi. Yang keempat itu adalah voltmeter yang di atas ini. Itu berfungsi untuk menentukan besarnya potensi listrik atau tegangan listrik yang dihasilkan. Yang kelima itu adalah elektrolit. Elektrolit ini sebagai zat yang dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya adalah sel elektrolisis. Sel elektrolisis ini memiliki prinsip kerja sebagai berikut, yaitu menghubungkan kutub negatif dari sumber arus searah ke katoda dan kutub positif ke anoda, sehingga terjadi overpotensial yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi tidak spontan dapat berlangsung. Elektron akan mengalir dari katoda ke anoda. Ion-ion positif akan cenderung tertarik ke katoda dan tereduksi, sedangkan ion-ion negatif akan cenderung tertarik ke anoda dan teroksidasi. Di sini kita bisa lihat seperti contohnya adalah NaCl itu dia dibagi dua menjadi Cl- dan Na+. Nah, Cl- ini dia akan menempel ke anoda karena dia adalah ion-ion negatif, dan yang menempel ke katoda itu adalah Na+ karena dia merupakan ion positif. Selanjutnya adalah aplikasi sel elektrolisis. Nah, aplikasi ini adalah contoh penggunaan dan kegunaan sel elektrolisis. Nah, salah satunya itu adalah untuk melapisi sendok garpu atau peralatan apapun yang terbuat dari baja dan dilapisi dengan perak. Maka garpu dipasang sebagai katoda dan logam perak dipasang sebagai anoda.
dengan elektrolit larutan AgNO3. Di sini AgNO3 akan dipecah lagi menjadi Ag+ dan NO. Nah, di ion Ag ini akan menempel di anoda dan dia akan mengalir menuju ke sendok garpu yang merupakan katoda. Dan lama-kelamaan sendok garpu yang terbuat dari baja ini akan terlapisi dengan perak. Biasanya ini disebut dengan electroplating. Selanjutnya adalah hukum Faraday. Hukum Faraday ini berbunyi seperti ini. W sama dengan Q. Q itu sama dengan I kali T. F sama dengan Q per sekian-sekian I kali T per 96500. W sama dengan E kali F dengan penjelasan di sebelah kiri. Q itu adalah jumlah muatan listrik yang digunakan. I itu merupakan hasil kali antara kuat arus listrik dan T itu selang waktu. W di sini sama dengan massa zat yang diproduksi dalam gram, dan E itu merupakan massa ekivalen zat. I adalah arus listrik yang kuat, itu ampere. T itu periode waktu dalam detik atau sekon. Dan AR ini adalah massa atom relatif. Dan yang terakhir adalah N adalah valensi zat. Selanjutnya adalah sel volta. Di sini adalah penjelasan tentang prinsip kerja dari sel volta itu sendiri, yaitu dengan melakukan pemisahan dua bagian reaksi redoks, yakni setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Elektroda yang mengalami oksidasi akan menjadi Zn2+, seperti yang bisa kita lihat di sini, yang masuk ke dalam larutan. Reduksi elektron yang terlepas ditangkap Cu2+ dari larutan, sehingga terbentuk endapan. Kita bisa lihat reaksinya di sini yang merupakan oksidasi itu Zn menjadi Zn2+ plus 2E. Lalu reduksinya ini adalah Cu2+ plus 2E-, kemudian menjadi Cu. Di sini adalah terakhir itu penulisan notasi sel, yaitu cara-cara untuk menulisnya. Ini adalah contoh penulisan notasi selnya di sebelah kanan atas, yaitu Zn garis, Zn2+, garis 2, Cu2+, garis, dan Cu. Kemudian berikutnya adalah syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Yang pertama itu komponen-komponen pada kompartemen anoda, setengah sel oksida ditulis pada bagian kiri, sedangkan komponen-komponen pada kompartemen katoda itu ditulis di bagian kanan seperti Cu2+ ini. Kemudian tanda dua garis vertikal itu melambangkan jembatan garam yang memisahkan kedua setengah sel. Bisa kita lihat di sini adalah garis 2 yang berada di tengah ini. Kemudian yang 3 ini adalah tanda satu garis vertikal, itu melambangkan batas fase antara komponen-komponen dengan fase yang berbeda. Sebagai contoh, Ni garis 1, Ni2+. Itu mengindikasikan bahwa Ni padat berbeda fase dengan larutan Ni2+. Yang keempat itu adalah tanda koma, itu bisa digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dalam fase yang sama. Sebagai contohnya, suatu sel volta dengan anoda Co dan katoda inert Pt, di mana terjadi oksidasi Co menjadi Co2+ dan reduksi Fe3+ menjadi Fe2+. Dinotasikan sebagai berikut. Contohnya adalah Co garis Co2+, garis 2 Fe3+, Fe2+, garis 1 Pt. Nah, jika diperlukan, konsentrasi dari komponen-komponen teralut ditulis dalam tanda kurung. Sebagai contohnya, jika konsentrasi dari larutan Zn2+ dan Cu2+ adalah 1 mol keduanya, maka dituliskan seperti berikut. Zn garis 1 Zn2+ dalam kurung aqua, 1 m garis 2 Cu2+ dalam kurung aqua, 1 m garis 1 Cu. Sekian presentasi dari saya tentang elektrokimia part 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.